Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di channel Guru Spirit bersama saya, Pak Baik. Kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 12 yang berjudul Berpikir Kritis. Baik, berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Dalam ayat Al-Quran, ada beberapa ayat yang mengandung perintah berpikir kritis. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Mari kita simak bagaimana surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Begitulah kira-kira terjemahan dari surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Kemudian dalam tafsir atau penjelasan ayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi pun menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat kepada aku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu baik bagi kehidupan manusia, semua itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia.
Karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Pada ayat 191, Allah juga menjelaskan ciri khas orang-orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Di alam ini, ia selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya, yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mendasari menjadi turunnya dan pentingnya ayat ini untuk dikaji lebih lanjut. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan juga oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang harus dilakukan. Contohnya, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat sebuah ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan yang ada di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh masa depan di akhirat, bukan hanya di dunia. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang-orang yang cerdas. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah yang ada di bumi. 2, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan dalam melalui penelitian. 5, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. 6, semakin bersyukur bahwa Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. 7, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Dan yang ke-8, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Dan yang terakhir, 9, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Itulah penjelasan singkat mengenai berpikir kritis, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpikir kritis, serta manfaat berpikir kritis. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.